Pertama-tama siapkan makaroni. Ini ada makaroni rebus ya yang biasa untuk sop. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram. Makaroni ini akan dilunakan dengan cara direbus sebentar sampai mendidih. Nah ini airnya udah siap, langsung aja kita masukkan makaroninya. Dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah ini airnya udah mendidih sekitar 1 menit. Ini akan saya matikan aja api kompornya dan kita tunggu kembali sampai makaroninya ini benar-benar lunak. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan 2 batang daun bawang, ini diambil daunnya aja, dan daun bawang ini diiris tipis seperti ini. Siapkan juga 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang halus. Begitu juga dengan bawang merahnya, ini juga sama, diiris tipis, kemudian dicincang. Atau kalau mau diulek juga nggak apa-apa ya. Siapkan juga kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya saya beli yang bungkusan, bukan yang kiloan. Ini harganya Rp8.000. Isinya ada sekitar 45 lembar. Kulit pangsitnya ini dipotong menjadi 2, jadi nanti satu camilan hanya menggunakan setengah lembar aja. Kemudian siapkan juga bakso. Ini bakso kerikil ya. Ini ukurannya kecil-kecil. Hanya setengah dari bakso biasa. Ini harganya murah, hanya Rp5.000. Isinya ada 20 butir. Siapkan juga tepung terigu. Ini tepung terigu curah biasa aja yang ada di warung-warung. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 3 sendok makan. Kemudian terigu ini dilarutkan dengan 150 ml air. Nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi direbus. Nah ini udah benar-benar lunak ya, tapi teksturnya masih kokoh. Ini udah bagus, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting. Ini saya gunakan agak banyak, sekitar 6 buah. Cabainya ini diiris tipis seperti ini. Tapi kalau misalnya ini untuk jualan dan pangsa pasarnya anak-anak, ini cabainya boleh di skip aja. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakan. Masukkan juga larutan terigu yang tadi udah disiapkan. Tambahkan telur 2 butir. Ini telur yang ukuran sedang. Tambahkan juga seasoningnya. Ini garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk seperempat sendok teh, dan gula pasir seperempat sendok teh. Kemudian masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah disincang halus. Masukkan juga cabai merah keriting yang sudah diiris tipis. Dan terakhir baru masukkan daun bawang yang juga sudah diiris tipis. Ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam kulit pangsit. Masukkan setengah lembar kulit pangsit ke dalam cetakan kue talam sambil agak dilipat. Kemudian masukkan adonan makaroni telur secukupnya, jangan terlalu penuh. Kemudian letakkan 1 butir bakso kerikil di tengahnya. Nah ini boleh ditambahkan lagi ya sedikit adonan makaroni telur. Nah jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Letakkan setengah lembar kulit pangsit ke dalam cetakan kue talam. Ini sambil dilipat. Kemudian masukkan sekitar 1 sendok makan adonan makaroni telur. Kemudian di tengahnya diberi bakso kerikil.
Boleh tambahkan sedikit lagi adonan makaroni telur. Oh ya, untuk cetakan kretamnya, ini cetakan di ukuran kecil ya bun ya. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 28 pangsit makaroni bakso seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah selesai diisi semua, ini akan langsung dikukus. Ini kita susun dulu di dalam sarangannya, dan ini nanti akan dikukus sebentar ya, sekitar 15 menitan atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini udah matang, makaroninya bisa langsung diangkat. Nah, ini masih anget-anget ya, ini langsung aja dikeluarkan dari cetakannya. Dan ini mudah banget mengeluarkannya, walaupun tadi tidak dioles dengan minyak sayur. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stop. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Jika sudah dikukus seperti ini udah enak banget loh bun. Ini nggak usah digoreng lagi, apalagi kalau dimakannya dengan sambal cocolan ya, misalnya sambal kacang. Pasti akan lebih mantep lagi. Tapi kalau mau digoreng, pasti akan lebih enak lagi ya. Dan kulit masnya ini akan menjadi crispy. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, ini langsung aja dimasukkan pangsit makaroni baksonya. Ini kita goreng sampai kulit pangsitnya crispy dan berwarna agak kecoklatan. Nah, seperti ini udah ya, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang tadi barusan digoreng. Ini kelihatan cakep banget, terlihat sangat menarik dan lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika ukuran 7 kali 14 cm. Ini bisa disimpan buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Oh ya, jangan lupa tempelkan juga label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas dengan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 8 kali 8 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh bun. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya crispy, berpadu dengan lezatnya makaroni telur yang ada di sebelah dalam. Ini makaroni telurnya lembut, gurih, enak banget. Apalagi ada baksonya di bagian tengahnya, semakin menambah kelezatannya. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja, apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.